Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Alhamdulillah hadirin, bagaimana? Bagus masjidnya? Kalau mendengar masjid bagus, apa yang terpikir? Saya nyumbang tidak gitu. Ya, bukan perkara kami memerlukan sumbangan, tidak. Kami tidak memerlukan sumbangan karena Allah yang membangun. Cuman harus ditanya, saya kebagian pahalanya tidak? Begitu. Mudah-mudahan kita kebagian pahalanya, ya. Sudah ada? Terima kasih. Alhamdulillah hadirin, adanya bulan Ramadan itu saking sayangnya Allah kepada kita. Rasa-rasanya segala saja Allah itu berbuat yang terbaik untuk kita. Benar? Padahal apa manfaatnya kita bagi Allah? Tidak ada. Tidak ada manfaat. Kita ini makhluk kecil. Dengan gajah saja sudah kecil. Di dunia ini manusia itu tidak ada apa-apanya. Sedangkan dunia ini dibanding matahari seperti merica, dibanding dengan nampan yang besar, tidak ada apa-apanya. Sedangkan matahari kita yang sangat hebat ini di gugusan galaksi Bima Sakti kecil, tidak ada apa-apanya matahari kita ini. Ada salah satu matahari yang ukurannya 116 miliar, miliar dibanding matahari yang ada ini. Jadi di gugusan Bima Sakti saja matahari yang begitu hebat ini tidak ada apa-apanya. Sedangkan di alam ini gugusan bintang itu tidak berbilang dahsyatnya. Coba itu. Nah, sedangkan semua gugusan bintang yang tidak terbilang itu cuma satu di antara 7 lapis langit. We are nothing. Bukan we are the champion. We are nothing. Kita ini tidak ada apa-apanya bagi Allah. Benar? Dan sepenuhnya kita ini bergantung kepada Allah setiap saat, sepenuhnya. Untuk kedip kita bergantung ke Allah, untuk jantung berdetak bergantung ke Allah, untuk nafas begini persediaan oksigen bergantung kepada Allah. Benar-benar setiap saat yas'aluhu man fis samawati wal ard
kulla yaumin huwa fi sya'an. Jadi kalau mau sombong tuh mikir-mikir dulu ya, apa yang mau disombongkan. Benar-benar kita ini we are the champion ya. We are nothing untuk Allah. Kalau di antara sel sperma yang jadi orang, we are the champion. Dari 200 juta sel sperma yang ketemu sel telur, tapi kita dulu, tapi dah nggak tahu apa-apa kita juga. We are the champion, but we don't know anything. Bahasa Inggris sudah biasa-biasa aja deh. Mau Ramadan. Tapi ini penting supaya kita tahu apa sih kita ini, ya. Apa yang kita punya? Diri ini milik kita? Bukan. Bukan. Supaya sadar aja, kita ini tidak punya apa-apa. Diri ini juga bukan milik kita. Numbuhkan rambut satu aja nggak sanggup. Gak punya apa-apa. Lahir gak punya apa-apa, mati gak bawa apa-apa. Dah. Dari kepemilikan, tahu pengetahuan, tahu apa? Coba deh jelaskan komposisi rambut, komposisi bulu hidung, bagaimana struktur bahan untuk membuat kuku. Tidak tahu. Kenapa alis ada di sini? Jelaskan. Berapa kecepatan kedipan mata? Diperlukan apa saja komposisi supaya ada air mata? Bingung? Kenapa gigi jumlahnya enggak kurang, enggak ngaronyok begini? Sebutkan teknik supaya gigi berhenti ukurannya, tidak memanjang terus seiring dengan usia. Sebutkan deh. Bagaimana coba yang kira-kira rada pintar ya, ini yang pakai kacamata pintar ya. Bagaimana caranya menyimpan posisi rasa di lidah supaya sama dengan yang lain? Jawab. Bodoh kita ini. Benar? Benarkah? Hadirin jawab, atau jangan bikin jengkel. Bodoh enggak? Udah nggak punya apa-apa, bodoh, benar-benar bodoh. Sebutkan gendang telinga ada berapa nada, pita suara. Coba gimana caranya supaya mengeluarkan suara ini bisa beragam pada saat yang sama dengan aneka beda-beda. Yang ngaji beda-beda. Gimana caranya nyimpen pita suara di sini? Gimana tekniknya supaya ngangguk kayak gitu? Berapa energi yang diperlukan nanti? Kenapa saudara ketawa? Dari mana? Karena mendengar, diproses di otak, lucu nih, lucu. Ketawa kamu, untuk ketawa ini, ini nggak boleh ketinggian naiknya. Kalau ketinggian jadi tongki. Mengeluarkan suara, paru-paru harus menekan. Pita mengecil. Ngangguk-ngangguk ini berat. Coba orang yang pingsan suruh ngangguk, berat hadirin, berat. Kenapa pas waktunya, nggak terlambat kan bagus. Lucunya sekarang, ketahuan nanti pas di WC. Tuh pas kan? Gimana teknik masuk dari paru-paru makan sini supaya nggak masuk ke paru-paru? Jelaskan tekniknya. Nggak tahu. Ini bisa nutup, beda-beda. Kita nggak tahu apa-apa. We are stupid. Benar? Ayo, yang pintar cung, ngacung. Yang pintar itu yang berhasil tahu dirinya bodoh.
Kalau dia merasa pinter, bodoh asli. Satu, kita nggak punya apa-apa. Dua, kita nggak tahu apa-apa. Coba jelaskan dek, nanti sesudah pulang acara ini apa yang bakal terjadi? Bingung lagi. Coba jelaskan apa yang mau saya ceramahkan. Sudahlah, bodoh lah ya, serba nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Saya 55 tahun hidup di dunia ini, gak jelas tuh rezeki itu dari mana. Masa gaji 3,5 juta, anak 11, dari mana ya? Cukup tanpa saya mengerti. Masya Allah. Tadi satu apa? Nggak punya apa-apa. Dua, tidak tahu apa-apa. Sedikit sekali tahunya. Makanya orang yang sok tahu tuh nggak ngerti lah. Tiga, ini supaya kita tahu Ramadan tuh apa gitu yang paling penting ya. Yang ketiga, satu apa tadi? Nggak punya apa-apa. Dua, tidak tahu apa-apa. Yang ketiga, kita ini memang lemah, hadirin. Gak bisa kalau nggak ditolong oleh Allah tuh betul-betul nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Coba sebutkan bagaimana kekuatan mendetakkan jantung. Gimana nih jantung saya berdetak kan? Gak bisa, kita nggak tahu. Bagaimana kemampuan kita untuk menarik oksigen yang nggak kelihatan, ditangkap oleh siapa? Ditangkapnya tuh masuk ke paru-paru, ditangkap, dimasukkan ke darah, ditangkap, diedarkan ke seluruh tubuh sampai ke ujung sini. Kalau mau tahu ini nggak nyampe ke ujung, ikat aja ininya pakai karet, kesemutan ya. Gimana nyadarin ini semua? Apakah dengan kemampuan kita? Lihat waktu kita tidur, apa yang bisa kita lakukan? Gak ada apa-apanya. Makanya yang ketiga, sing sadar, kita teh nggak bisa apa-apa kecuali diurus oleh Allah. Tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, lemah tak berdaya. Jadi kita cuma punya apa? Cuma satu yang kita punya. Tebak apa? Malah banyak lagi kita mah. Apa? Melimpah ruah lah. Apa yang kita punya? Meni malu-malu ngaku ada dosa. Makanya kalau kita lihat Ramadan ini ya, target terpenting itu coba. Tadi dibacakan hadisnya, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi ternyata barang siapa yang saum di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan betul-betul mencari, semata mencari keridhaan Allah, Allah hapuskan dosa-dosanya yang lalu. Jadi coba, man qoma, barang siapa yang sholat di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan semata-mata mencari keridhaan Allah, Allah ampuni dosanya yang lalu. Satu bulan Ramadan itu ada 10 hari terakhir yang paling hebat. Dari 10 hari terakhir ada 5 malam ganjil. Dari 5 malam ganjil ada 1 malam Lailatul Qadar. Apa doanya di Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa sih yang diminta di puncak malam itu? Al-afu, kemaafan Allah kepada kita. Jadinya sekarang sadar kita ini ya, kita ini tidak terancam kecuali oleh sing bulat hadirin. Ini teh mumpung belum Ramadan sing bulat kan? Kita
tidak terancam kecuali oleh siapa? Sing mantep siapa? Dosa siapa? Jangan nyebut kita, saya jadi ikutan. Dosa siapa? Dosa diri sendiri. Jadi masalah kita tuh siapa sebetulnya yang bermasalah dalam hidup kita kan? Siapa yang membuat kita tidak bahagia? Syariatnya siapa yang membuat kita sengsara? Siapa yang membuat kita bertubi-tubi ditimpa musibah, diundang oleh siapa? Nah, jelas ya. Makanya kalau sudah jelas begini mah jangan salah fokus dalam hidup ini. Jangan terlalu sibuk memikirkan kesalahan istri. Pertama, saudara belum nikah, ya. Jadi istri siapa? Kita terlalu sibuk mikirin kesalahan orang. Ada kalanya perlu kita memikirkan kesalahan orang yang jadi tanggung jawab kita. Seperti saya ya, ini saya perlu memikirkan kesalahan istri sebagai tanggung jawab saya. Nanti kan di hadapan Allah saya dituntut. Makanya yang istrinya satu mah lebih cepat tuntutannya. Nah, yang dua rada lama ada. Paling lama yang 4 ya. Sudah ketawanya biasa aja ya. Seperti yang gembira lihat orang dituntut lama-lama. Teruskan. Nah, kalau sudah makin terpetakan begini, jadi selama Ramadan itu apa yang harus kita kejar udah kebayang kan ya. Nah, begitulah hadirin. Jadi mensucikan diri inilah yang sangat penting. Qad aflaha man zaka wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan dirinya dan merugi orang yang mengotorinya. Jadi mungkin sudah dibahas di berbagai pengajian bagaimana keutamaan Ramadan. Saya sekarang mau sebaliknya menceritakan siapa kira-kira yang tidak akan diampuni di bulan Ramadan. Ada 4. 1. Nah, apa jadi tegang begini? Siapa yang kira-kira tidak dapat ampunan Allah di bulan Ramadan? 1. Yaitu yang Ramadan yang saumnya tidak ikhlas. Memang ada yang saum tidak ikhlas, ada. Namanya saum diet. Gembira Ramadan teh cihuy. Pokoknya target 10 kilo. Jadi ciri-cirinya menjelang Ramadan itu menyiapkan kiloan. Oh, ada hadirin. Ini yang benar-benar menganggap Ramadan itu targetnya adalah badannya berkurang timbangannya. Itu bisa melencengkan niat. Kan syarat diterima amal itu 2. 1, niatnya benar. 2, caranya benar. Niat yang benar lillahi ta'ala. Makanya tadi disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, baru diampuni. Ada juga yang saum karena semua saum, masa saya enggak gitu. Jadi benar-benar tidak terpikir saum ini kewajiban, saum ini mendekatkan ke Allah, saum inilah sebetulnya yang menjadikan keridhaan Allah kepadanya. Ada yang saum demi penilaian orang, ada yang saum demi kepentingan tubuh, ada yang saum karena takut dihina orang. Kalau sibuk dengan selain Allah, ini saumnya walaupun dia saum tidak ada nilainya. Sama dengan yang haji. Haji juga tidak semuanya mabrur. Ada yang haji karena pengen dilihat gelar hajinya lebih keren, tapi saya nggak punya gelar sama sekali. Satu-satunya harapan tinggal hak. Atau haji habis nggak enak, teman-teman saya udah haji semua, tinggal saya di kantor yang belum haji, saya harus haji gitu. Atau saya kan bendahara, kalau haji kan dipercayalah gitu. Ada juga habis calon mertua syaratnya saya haji dulu gitu. Ada yang memang bukan nyari keridhaan Allah,
sehingga ketika dipanggil juga bu hajah tahu gitu hadirin. Jadi kalau nggak disebut hajahnya tuh nggak mau nengok. Yang kedua, siapa yang saumnya tidak diterima atau tidak menghapuskan dosa adalah yang saum tidak pakai ilmu yang benar, sahur sesukanya, buka juga dia sesukanya, dia cari adzan yang paling cepat. Orang yang tidak tahu ilmu bisa jadi ibadahnya tidak benar walaupun niatnya benar. Makanya hati-hati, Ramadan tanpa ilmu kita tidak bisa menyempurnakan ibadah ini sebaik-baiknya. Yang ketiga, siapa yang Ramadannya tidak menghapuskan dosa, yaitu yang saumnya cuma perut, mata tidak saum, telinga tidak saum, mulut tidak saum, nafsu tidak disaumin. Jadi saja tadi ya, bisa diulangi, dibacakan hadisnya tentang ini Ustaz. Maaf, bahwa ada yang saum yang dia tidak dapat apa-apa selain lapar dan dahaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak sampai kepada pahala puasa selain dari lapar dan dahaga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini riwayat hadis sahih kan Ustaz ya? Sahih. Nah, jadi sekarang saya mau mengajak, ada yang keempat dulu ya, tapi yang akan dibahasnya yang sekarang yang ketiga. Yang keempat, siapa kira-kira yang saumnya tidak mendapat ampunan? Yaitu orang yang menjadi malas, tidak produktif, dan semuanya merasa disebabkan saum. Jadi dia ngantor malas, tidak lagi saum, nolong orang tua saum. Saum itu jadi alasan untuk tidak menunaikan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Ini bisa jadi tidak diterima nih amalnya karena menyalahkan saum sebagai bahan untuk tidak produktif menunaikan kewajiban. Dah, sekarang yang mana dulu yang mau kita bahas? Saum mata. Dah hadirin, pokoknya sekarang latihan qadul basar, jaga pandangan. Saum hanya boleh yang pertama, yang kedua sudah tidak halal. Tapi ini dari tadi yang pertama belum selesai. Ayolah hadirin, mulai bisa. Orang Jepang aja bisa ngobrol tanpa saling melihat, bisa kok. Arigato gozaimashita. Gitu. Bisa tuh. Saya pernah diundang di keluarga Jepang mualaf, ngobrol tuh nggak ngelihat wajah tuh. Gini aja. Ayo, dulu Darut Tauhid ini dikenal sekali Pak. Dulu awal-awal tuh kami tuh jarang lihat. Kalau ngobrol ikhwan akhwat begini aja. Itu lihat sana, lihat sini. Lebih enak, ibadah lebih kuat. Ayo, ikhwan, siap jaga pandangan. Nanti tesnya keluar dari sini, ya. Tuh ketawa tuh kan. Saya tidak nyindir, tapi yang itu tersindir. Nunduk. Emang setan pasti menyuruh melihat, tapi palingkan, tundukkan. Apalagi sekarang sudah, orang yang berjilbab juga banyak yang harus belajar lebih banyak lagi bahwa jilbab itu bukan hanya menutup aurat rambut saja, tapi pakaiannya juga harus syar'i. Karena kalau sekedar kelihatan wajah dan tangan, pakaian selem juga begitu. Ya kan, saya kan menutup aurat, tapi kan melekat. Udah nggak usah dibayangkan hadirin ya. Saya yang salah lagi. Astagfirullahaladzim. Ayolah, ikhwan sekuat tenaga. Kalau mau saumnya bagus,
Kita dengar ayat dan hadisnya ya tentang Ghadul Basar. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia Allah mengetahui khianat pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Yang barusan adalah Allah Maha tahu. Jadi seperti lirikan-lirikan gini teh pura-pura aja selewat, tahu itu Allah. Termasuk melihat handphone. Hati-hati tuh, dicatat semua. Walaupun sembunyi di kamar, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Lihat, buka Facebook, potret wajah orang, besarkan. Kenapa tiap ngomong sudah ketawaan? Saya tidak nyindir, hadirin. Ada yang lihat artis, tulis, lihat. Sekarang maksiat mudah sekali di handphone itu. Istri orang tatap. Hati-hati hadirin, ya. Jaga pandangan. Pokoknya ini bisa membatalkan pahala saum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat An-Nur ayat 30 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jelas hadirin, hadis ada yang mau dibacakan Ustaz? Dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak akan membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, idza kana yasaumu ahadikum fala yarfuth wala yakhsab wala yaskhab fa in sa'bahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah sekali-kali ia berkata-kata yang kotor, dan jangan pula ia marah. Apabila ia dicaci maki oleh seseorang atau mengajak untuk berkelahi, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Muttafaqun alaih. Nah, itu tentang lisan ya, mata dan lisan. Ayo, mulai sekarang kita bertekad jaga pandangan. Siap? Jangan diobral. Tidak ada cerita orang sholatnya khusyuk yang matanya tidak terjaga. Kalau akhwat lihat ikhwan bagaimana? Pusing tidak? Kalau kami jujur aja ya. Pusing tidak men? Mengemen? Kalau akhwat lihat ikhwan pening enggak? Diam Pak, saya enggak nanya bapak-bapak. Ibu kalau lihat ikhwan suka pusing tidak pikirannya? Tidak ya? Tidak? Oh tidak, ternyata saya berarti cuman kita kaum lelaki yang bingung ya. Beneran itu teh Bu? Benar.
Tapi kalau Quran mah mengatakan beda, Pak. Jadi suatu saat ada Nabi Yunus dengan Siti Zulekha. Nabi Yunus ganteng, Zulekha cantik. Ketemu Nabi Yusuf, Nabi Yusuf jaga pandangan, Zulekha enggak. Terpikat sampai robek baju Nabi Yusuf karena baju belakangnya, berarti kan lari ya. Lalu timbul gosip di mana-mana, Zulekha nggak kuat padahal punya suami. Zulekha mengumpulkan ibu-ibu, diberikan pisau dan buah. Lalu Nabi Yusuf disuruh lewat, dan yang terjadi, oh keren, sampai robek tangannya. Nah itu wanita semua ya. Jadi saya lebih percaya ke Quran gitu hadirin. Coba jangan suka menertawakan saudaranya, cukup kita aja yang tahu ya. Bagaimana Bu? Ya sekarang diam. Ada udahlah, mending dua-duanya. Nonton iklan ya itu juga bahaya, karena iklan tuh rata-rata yang cakep-cakep. Betul? Tapi saya tadi baru melihat iklan yang bagus sekali, yaitu tentang ini bagus kalau dilihat, padahal lawan jenis ini, yaitu maaf ya tentang kehidupan di panti jompo. Hadirin, betapa sudah sepuh merindukan anaknya. Dulu saya kalau lebaran anak-anak pada datang, kata kakek udah sepuh, sekarang tidak ada lagi yang datang. Kata seorang ibu, saya tidak tahu anak saya sudah sebesar apa sekarang. Mungkin sudah dewasa, mungkin saya sudah punya cucu, tapi tidak pernah ada yang nengok saya. Kalau itu bisa menyentuh hati ya Deden. Tapi kalau hanya sekedar melihat yang badan dan udah rusak ya. Siap ini ikhwan akhwat, seperlunya saja ya. Kalau hati sudah merasa ini beda nih, menikmati fisik daripada menikmati ilmu, udah jaga pandangan. Selanjutnya telinga, saum telinga. Sambil menjaga pandangan, nunduk aja ya, jangan segala dilihat dan jangan segala dibaca. Itu WA itu yang grup tuh never ending WA, baca terus baca, apalagi buka ini ngebaca, di bawahnya ada dibuka, berjam-jam kita bisa habis ngebuka Facebook, Twitter, Instagram atau apapun. Disiplin itu memang harus kita baca semua. Apakah setiap grup harus kita baca semua? Saya malah sekarang sedang akan punya nomor baru nih, mending handphone jadul ternyata. Saya suka iri kepada teman-teman yang handphonenya teh jadul dan gak ada yang tahu nomor itu. Coba sepi, enak ada yang canggih-canggih itu bisa ngebuka segala macam Pak. Untuk kerja mungkin ya, tapi harus mulai. Ini saya lagi mikir gitu. Sekarang kalau nggak dijawab sombong, benar? Udah contreng biru 2 apalagi. Habis waktu tuh. Padahal dulu nggak ada HP, dunia baik-baik saja, benar? Udah zamannya sekarang, tapi jangan sampai hancur iman kita gara-gara mata ini. Quran nyaris nggak kebaca. Ada lagi baca Quran diselang-seling dengan WA, dan lebih lama WA-nya ya kan? Ini 2 ayat, itu 2 geblek. Benar begitu? Sampai ada yang wajahnya bercahaya. Kalau ditutup selimut ya begitu. Matikan aja HP-nya. Ronaldo sepak bola enggak bawa HP dan baik-baik saja.
Benar? Para petinju enggak sempat buka HP. Kenapa kita sholat balapan dengan HP? Kodko mati sholat, kodko mati sholat. Ngebut ngejawab lagi koma. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun tidur, bukannya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Mau tidur gimana itu? Ada yang nanya ke ulama, bagaimana ya zaman dulu keakraban orang-orang ke Quran? Oh, seperti engkau akrab dengan HP sekarang. Kalau dulu mah Quran yang dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran. Sekarang HP. Hati-hati nih hadirin. Harus punya kedisiplinan. Hadirin, orang nggak balas WA kita aja kita maklum, benar? Ayo. Sekarang mau diterusin ini akhwat perlu surat apa? Surat Yusuf. Ya, dengar atau supaya akhwat bulat untuk jaga pandangan ya. Surat Yusuf ayat 31. 31. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك karim. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, disediakannya tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Untung saya kasep teuing hadirin, bisa robek di sini hadirin. Tapi yang paling penting mah kita sadar bahwa perintah menjaga pandangan ini untuk ikhwan dan akhwat, untuk yang beriman. Sepakat? Gunakan hatinya ya. Tidak ada nikmatnya ibadah bagi yang pandangan tidak terjaga, karena pandangan ini memandu pikiran dan nafsu. Telinga, kalau telinga juga saum, dangdut dan sebagainya, dah lagu-lagu yang tidak ada manfaat, bisi mati lagi dengar lagu itu. Lagu apa yang bisa jadi maksiat didengar, padahal pada waktu itu dicabut nyawa, bisa mati dalam keadaan maksiat. Mendingan dengar Al-Quran, dengar ilmu, dengar sholawat, dengar yang kalau kita mati insya Allah husnul khotimah. Itu aja intinya. Seperti pernah ada yang berdebat tentang rokok. Rokok mah makruh, enggak haram.
Ada mubah, sederhananya Bapak siap enggak dicabut nyawa pas lagi ngerokok? Susah, rada susah husnul khotimahnya ya enggak? Telah wafat Pak Fulan sedang menghisap rokok dan tersedot dengan asbaknya misalkan. Adalah telinga juga yang bagus-bagus saja. Kalau tidur ya nyalain aja Quran supaya sepanjang tidur bisa ke bawah terus. Kan yang kita dengar suka ke bawah dalam mimpi, benar? Kalau Quran terus diperdengarkan, insya Allah dalam mimpi kita mimpi murojaah, mimpi menghafal. Siapa tahu hafal. Apalagi sekarang HP sudah bisa mengulang-ulang ya. Satu surat diulang-ulang sampai pagi. Insya Allah kita bangun mudah-mudahan sudah hafal. Kalau nggak sengaja dengar kejelekan orang udah kepikiran, apalagi yang tukang ngobrolin kejelekan orang. Si itu teh mobilnya, motornya nyicil tahu. Tiap lihat motor itu pasti ingat cicilannya. Betulan. Yang ketiga, oh maaf, saya ingat ceramah Syekh Ali. Ustaz, Syekh, itu ada orang di depan Syekh itu ngomongnya baik, tapi di belakang Syekh dia suka ngejelek-jelekin. Stop. Saudara mau silaturahim atau ngobrolin kejelekan orang? Oh enggak, saya demi kebaikan saya. Oh tidak, kebaikan saya tuh kalau hati saya bersih. Kalau saya dengar perkataan saudara, hati saya jadi kotor. Kepada dia saya berburuk sangka, lihat wajah dia tidak suka. Kalau dia kena musibah saya bahagia. Tidak. Kalau mau silaturahim boleh, kalau ngomongin kejelekan orang jangan ke sini. Itu yang benar. Kalau kita diundang, dia ngomongin apa? Gitu. Ya, dia aja belokan. Yang ketiga, mulut. Mulut inilah yang paling utama nih saum ini. Kalau dalilnya sudah sangat banyak, saya baca nih, saudara kalau mau salah satu di antara kitab Tazkiyatun Nafs yang bagus, dulu saya belajar tentang Tazkiyatun Nafs ini dari buku Imam Ghazali. Wah dulu tebal banyak sekali, namanya Ihya Ulumuddin. Nah ternyata di kitab ini diringkas oleh beliau dan hadis-hadisnya juga sudah dipilihkan yang lebih sahih ya, minimal hasan, jadi jelas di sini. Banyak mujahadah di sini yang bisa dijadikan bahan renungan. Satu ya, usahakan kita bicara tuh tidak sampai mengatakan yang tidak berguna. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Jadi kalau kita merasa nggak ada manfaatnya, diem. Jauh lebih baik dianggap bodoh daripada ngomong jadi dosa. Jangan ngomong apa-apa yang kira-kira ini nggak manfaat nih, diem. Yang kedua, jangan berlebihan. Kalau pas bunyi, tidak usah ingin kelihatan pintar tuh nggak perlu ya. Ada orang ngomong ayat ini langsung kita, itu kan dalam kitab Bukhari kan, ada dia juga kitabnya pinjam dan ada jilidnya aja. Kadang ditambah. Saya juga sudah pernah tahu itu kan masalah kemarin sidang itu begini, masalah pemboman itu ya aslinya bom panci itu panci kecil. So tahu ah. Ada orang yang segala diomongin supaya kelihatan pintar, supaya kelihatan intelek, supaya kelihatan fasih berbahasa Arab, supaya kelihatan bahasa Inggrisnya keren. Ada tuh yang nggak ada yang nanya juga ngomong dia. Ada yang tiap lihat potret Ka'bah tuh, dulu saya sholat di sini nih. Nah, sekarang ini nggak ada, dan nggak ada yang nanya hadirin. Jangan suka ditambah-tambah. Kata Ibrahim At-Taimi, apabila orang beriman ingin bicara, maka dia akan pertimbangkannya. Jika manfaat akan bicara,
namun jika tidak ia akan menahannya. Sedangkan orang yang durhaka, maka sesungguhnya lidahnya bebas berbicara tanpa kendali sama sekali. Begitulah. Jadi pakai dua, satu pakai akal, dua pakai hati. Kalau akal memilih kata, kalau hati memilih niatnya. Karena ada kata-katanya yang baik, benar, tapi niatnya nggak benar. Biasanya kita suka ingin kelihatan pintar. Di dalam pembukaan kita gunakan bahasa yang fasih supaya keren gitu. Padahal kalau nggak disebutkan juga nggak apa-apa. Do you understand what I'm saying about it? Gitu, itu supaya bahasa Inggris. Atau kalau zaman dulu pakai bahasa Belanda, tidak sepenuhnya salah ya, tapi kadang-kadang dalam bahasa Arab juga kita ingin menunjukkan kefasihan bahasa Arab. Kalau orang baca satu ayat langsung kita nimbrung untuk memperlihatkan kita juga hafal ayat itu. Atau sambil diam mulut kita buka. Orang lagi ngaji ya, supaya kelihatan kita qomat kamit bahwa kita tahu. Itu teh apa-apaan ya. Kalau udah tahu mah diem di hati saja ikuti, tapi kan kita memerlukan pengakuan orang bahwa saya juga sudah hafal walaupun hanya qomat kamit. Diamlah, tidak dipuji oleh orang juga nggak ada artinya kalau Allah tidak suka ke kita, benar? Hindari yang ketiga, pembicaraan yang batil. Ngobrolin wanita buat lelaki, atau mungkin akhwat ngobrolin lelaki, situ ini ganteng banget ya, wajahnya tuh nggak jelas itu, tapi keren banget tuh, 6 packs, 8 packs. Oh, berarti dia ngeres pikirannya. Dah jauhi ngomong-ngomong yang kira-kira jadi maksiat. Lalu jauhi juga berbantah-bantahan, berdebat. Nih ya, tukang dagang berdebat dengan pembeli. Ternyata tukang dagang menang. Ini barang ibu, nggak tahu apa-apa tentang barang ini. Kira-kira jadi beli nggak? Nggak jadi. Sekarang pembeli yang sukses, barang yang gini mah Pak di kampung saya juga ada, ya udah jangan beli, nggak jadi barangnya. Sekarang suami istri berdebat, suami menang, istri uring-uringan, istri menang, suami mau lembur terus ya, nggak mau pulang, nggak ada untungnya. Kita berdebat dengan kawan, kita menang, nggak mau berkawan lagi dengan kita. Udah, walaupun benar. Kalau berdebat itu yang diperlu biasanya tujuannya itu nafsu. Kalau udah nafsu ada yang terluka. Ada kepuasan nafsu mah ujungnya zolim. Tenang aja, jauhi berdebat, diam aja dulu. Kalau suasana udah panas diam, karena bukan kemenangan yang kita cari, kebenaran. Wah kalau gitu buat apa ada debat-debat kusir? Nah nggak ada dalam Islam, ada juga musyawarah. Tukar pikiran, bukan debat-debatan. Ayo jangan sok jago, apalagi mendebatkan yang nggak ada perlunya sama sekali. Misalkan perdebatan antara bagaimana si Donald Trump itu kira-kira kenapa rambutnya begitu? Mau apa? Itu rambut atau wig? Mau apa? Gak ada kerjaan, mending wirid, mending istighfar. Benar? Atau Ahok lagi ngapain ya di penjara? Mau ngapain? Silakan dibacakan hadisnya. Sebetulnya saya banyak sekali hadisnya ini ya, silakan. Dari Bilal bin Haris al-Muzani radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang mengucapkan suatu perkataan yang diridhoi Allah, padahal ia sendiri menganggapnya tidak begitu penting, tetapi karena ucapannya itu Allah mencatat keridhaan baginya
sampai hari ia menjumpai Allah pada hari kiamat. Dan ada seseorang di antara kalian yang mengatakan suatu perkataan yang dibenci Allah, padahal ia sendiri menganggapnya tidak begitu penting, tetapi karena perkataannya itu Allah mencatat kemurkaan atasnya sampai hari ia menjumpai Allah pada hari kiamat. Hadis hasan sahih tentang berbicara. Nah, orang ini saking biasanya bicara yang baik-baik, jadi dia tidak menyadari celetehannya saja sudah membuat Allah ridho. Tapi ada orang yang celetak-celetuk aja, segala dikomentarin, ya. Lihat yang kurus kayak pensil, ya, dosa. Lihat yang gemuk berapa kilo deh ya tuh. Celananya nomor berapa, ayo. Ngapain ukuran celananya? Juga nanya, jangan suka segala ditanya. Masih ingat? Ini misalkan sedang hari-hari tidak Ramadan, saum gak nih? Sepertinya itu gampang, itu menyulitkan loh hadirin. Yang asalnya dia saum ikhlas, nggak diketahui, gara-gara ditanya, ya saya saum. Ada ria di sini. Kalau dia nggak jawab, dianggap sombong. Ngejawab tidak saum, jadi bohong. Kita bikin kerjaan, nggak usah nanya, nyuguhin masuguhin aja. Atau nanya, anaknya berapa? Kan dia belum nikah, jadi sedih, jadi tertekan. Gak usah nanya udah punya suami belum. Gak usah nanya, itu urusan dia. Anaknya berapa? Gak usah. Jaga perasaannya, ya. Benar? Dan gak penting-penting amat segala ditanya. Yang penting mah banyak doa. Seperti nanya berat badan, umur, mau apa? Mbak umur berapa? Ngejeletot itu buat wanita. Atau kaki, ukuran berapa kakinya? Itu tertekan karena dia 46 hadirin. Jadi gak usah ditanya itu sepatu gede amat, ya udah biarin Allah nyiptain kakinya segede gitu. Jelas hadirin. Atau temen misalkan udah keluar uban, nah mana yang orang-orang juga aki-aki, kamu sudah meninggalkan dunia hitam ya, ini nyangkanya ahli maksiat. Udah nggak usah segala ditanya. Saya pernah punya pengalaman dulu ya, suatu saat Allah menakdirkan ceramah di luar. Itu ada ibu-ibu, ya semoga Allah mengampuni dan menyayangi beliau, kurang fokus selama saya ceramah hadirin, karena sibuk selfie. Orang lain memotretin saya, dia sendirinya gitu. Saya udah curiga ini pasti ada masalah si ibu teh. Bener aja nanya tuh, Ustad, saya nanya, silakan Bu. Ustad, Agim, saya lihat Agim teh di TV teh besar, putih, aslinya mah pendek, hitam. Waduh gitu. Kalau tusukan tuh hadirin ya, kayak balok tuh nancep ke sini. Seumur-umur ceramah baru ada yang terus terang begitu. Pertamanya saya teh dongkol sekali. Aduh si ibu. Tapi sesudah saya pikir-pikir, apa yang salah dari omongannya? Kan TV nggak pakai ukuran. Dia kerjanya nonton TV dan dia tinggal di Amerika, yang dilihat bule atau jadi coklat tua kayak gini tadi. Yang dilihat tararingi, standarnya kan beda ya, bela diri hadirin. Jadi itu intinya mah bukan menghina, dia tuh fakta, cuma nggak diperlukan omongan itu, yang mengerti. Begitulah hadirin, tetap jengkel. Ayo Ramadan mah saum aja dari celetak-celetuk, saum dari nanya, saumlah dari ngobrol. So ngobrol tuh susah hadir.
demi Allah susah ya. Ini sering baca, sering ceramah tentang ini, tapi kalau saya udah ngobrol gitu, lalu selesai ngobrol, evaluasi, kan harus evaluasi kalau udah ngobrol tuh ya. Wah, gagal banyak, gak cocok dengan ceramah. Ada aja pengen ceritain sesuatu yang sebetulnya kalau nggak diceritain juga nggak apa-apa. Cerita nanya, suka umroh? Alhamdulillah, hampir tiap 2 bulan. Jadi gimana umroh dengan jamaah? Harusnya kan alhamdulillah. Ya bagian yang 10 bis jadi katanya di Darut Tauhid ada kuda. Oh iya, udah mateng kalau udah itu saya ruksak aja. Kuda itu segala tentang kuda, rumput, ekor kuda, mau apa gitu. Tapi sadarnya teh kalau udah selesai. Tapi udah kalau nggak diceritain teh gatal di sini teh. Kayaknya ingin, tapi kalau udah diukur ada itu. Ada ujubnya, ada riaknya, ada dilebih-lebihkannya, ada ingin kelihatan. Udahlah ruksak aja. Makanya saya udah lama nggak cerita kuda kan. Nah, sekarang juga udah nggak kuat mau ngomongin lagi. Kesimpulannya mah hati-hatilah. Lebih baik. Kadang sariawan itu lebih aman, hadirin. Kalau sariawan itu jadi malas ngomong, dah perih ya. Kadang itu pertolongan Allah tuh sariawan bagi yang banyak omong. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ustaz Fuad belum ada sesuatu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara yang baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tafayaqul khairan aw liyasmut. Ya itulah memang begitu. Kalau enggak mah diam aja lah. Kalaupun harus bicara, pastikan niatnya benar, perkataannya sesimpel mungkin. Kalau di DT disebutnya apa rumusnya? BMT, tensofales, benar, manfaat, tak menyakiti. Tensofales, tenang, sopan, fasih, lembut, dan secukupnya. Ayo apa Pak? Yang tadi itu. Udahlah saum aja intinya mah. Nanti dihitung kalau sudah sore, kalau duhur saya ngomong apa aja. Asar hitung lagi. Kalau makin minimal, saumlah, saum bicara dari yang tidak manfaat, dari yang melukai, dari berlebihan. Mudah-mudahan saum kita lebih berkah. Tak terasa hadirin jam 9. Masya Allah. Satu lagi ada. Banyak sebetulnya bahaya lisan. Saudara beli aja bukunya ya. Iya. Baca mudah-mudahan. 2 lagi ya. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah banyak berbicara selain zikrullah, menyebut nama Allah, karena banyak berbicara selain zikrullah dapat mengeraskan hati, dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah ialah orang yang paling keras hatinya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dari Mughirah, Silakan. dari Mughirah, dari Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bermuka dua, berbicara berlainan dengan orang yang berbeda di dunia, maka ia di akhirat nanti akan mempunyai 2 lidah dari api neraka. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nauzubillahi min dzalik. Kesimpulan saum bicara, sepakat? Nanti saum keinginan,
Ya mudah-mudahan dari pertemuan-pertemuan kita nanti akan kita bahas bagaimana saum-saum yang lain. Saum pandangan, saum pendengaran, saum pikiran dari yang tidak ada gunanya. Saum dari keinginan-keinginan, kurangilah keinginan dunia dan tidak akan kemana-mana. Dengan banyak bersyukur nanti datang sendiri kok. Kita ini tidak akan ditambah karunia dengan banyak keinginan. Kita ditambah karunia dengan banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Tenang saja. Sedekah ya kawan-kawan, tingkatkan. Ya. Ini saya lagi mikir masjid ini alhamdulillah makin besar, lift sedang dipasang. Nanti gerbang akhwat ini juga di luar nanti ada taman rumput, di atap juga ada taman sehingga pengajian ini bisa expand terus. Ini kapasitasnya bisa 3.500 nanti itu. Banyak ya. Lantai bawah, sini, dan di atas juga nanti bisa. Toiletnya juga nanti bisa lihat sendiri. Untuk sahabat kita yang difabel, yang penyandang disabilitas, disiapkan yang baik. Liftnya juga insya Allah lift beneran ya. Kalau kemarin kan kita selalu cari cantri yang berotot, sekarang beneran ya. Air sedia, karpetnya empuk, benar? Kira-kira perlu dirawat tidak semua ini? Nah, kira-kira biayanya sedikit atau banyak? Ya itu aja ya. Agar saudara tahu saja, kita kesini tuh disubsidi orang atau punya ladang amal. Jangan sampai kita datang ke masjid menikmati semua jamuan rumah Allah itu dan kita nggak kontribusi apapun. Berarti kita disubsidi. Karena pasti ini beban semuanya, listrik, air, toilet dan sebagainya, AC, genset, sound system, ini ladang amal. Kalau saya boleh menganjurkan, rekan-rekan, alokasikan tiap bulan dana untuk memakmurkan masjid. Selain memaruf fisik datang, cari uang lebih, alokasikan untuk rumah Allah. Lihat nanti tidak akan berkurang rezekinya, doanya makin mustajab karena kita tidak disubsidi oleh orang lain. Masya Allah. Terima kasih. Esther Atikah, mana Esther? Ya, Ikhwan, saya kira cukup lihat saya saja ya. Nih, malah lihat nggak ada baru juga ilmunya. Ya. Saya aja nggak lihat, saya melihat kamera ada ya. Esther? Iya saya. Hah? Saya. Saya kan ya saya hadirin. Kok pada kaget begini? Saya hadirin ya. Maaf Esther, ini jamaahnya agak panikan. Esther itu dari mana? Dari Batam. Dari ya, alhamdulillah. Pertama kali ke sini? Iya, pertama kali. Alhamdulillah. Mau jadi muslimah? Iya. Bisa cerita sedikit apakah yang menggerakkan hati sehingga bertekad jadi muslimah? Terus terang, saya ingin kembali muslim karena keluarga saya muslim. Alhamdulillah. Bagaimana waktu tidak jadi muslim, bahagia atau tidak? 8 tahun jadi Kristen, tapi saya merasa kosong, tidak merasakan kebahagiaan. Ya, alhamdulillah. Pemilik kebahagiaan itu adalah Allah. Kalau Allah tidak memberikan di hati, ya tidak dapat. Mudah-mudahan hari ini benar-benar bisa merasakan kembali ya. Untung itu diberi hidayah lagi. Masya Allah. Siap bersyahadat? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
وأشهد أن محمدا رسول الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, jadikan saudari kami ini muslimah solehah, jadikan menjadi istri yang solehah, ibu yang solehah. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Istiqomahkan ya Allah, karuniakan husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya. Hadirin, mudah kalau Allah mau mencabut hidayah. Kita sekarang sholat di masjid, kalau dicabut hidayahnya oleh Allah, bisa nggak ke masjid lagi. Yang tadinya itikaf dicabut hidayahnya, bisa di diskotik. Yang tadinya sujud dicabut hidayah, bisa tidak sujud lagi. Makanya teruslah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu salah satu doa yang membuat tidak dicabut. Dan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillah, terima kasih Esther Atika ya, alhamdulillah. Silakan disalami sahabat-sahabat, saudara kita dapat hidayah Allah. Terima kasih rekan-rekan. Kita akan segera mengakhiri, kita sambil membaca ayat-ayat Quran dan berwakaf. Ini wakaf ya, bukan sedekah, amal jariah. Silakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Duha yang maha tahu segala-galanya, yang maha tahu kapan ajal menjemput. Ya Allah, Allahumma a'inna ala zikri wa syukri wa husni ibadati. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin. Ya Allah, ampuni kami ya Rabb. Ampuni lumuran dosa yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Ampuni sebanyak apapun maksiat yang kami perbuat. Ya Allah, ampuni sekelam apapun, sekelam apapun kehidupan yang pernah kami jalani, sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni dosa dan maksiat mata ini ya Rabb. Ampuni maksiat pikiran kami, maksiat telinga, maksiat mulut ya Rabb. Ampuni maksiat yang dilakukan tubuh ini. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja ya Allah. Ampuni dosa yang berulang-ulang, maksiat yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu maksiat. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni semua kemusyrikan yang ada di hati ini. Ampuni semua kesombongan kami ya Allah. Ujub, takabur. Ampuni penyakit ria kami ya Allah. Rasanya tidak ada amal yang kami lakukan ikhlas karena Engkau. Ampuni kebusukan hati kami, kedengkian yang ada di hati ini. Ya Allah, ampuni siapapun yang pernah mendekati zina atau yang tergelincir berbuat hina. Ampuni kezaliman kami kepada orang tua ya Allah. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni kezaliman kami kepada guru-guru kami, para ulama. Ya Rabb, ampuni kami sering berburuk sangka kepadamu, sering tidak ridho dengan takdirmu, jarang sekali bersyukur atas karunia-Mu.
Bahkan berapa banyak nikmat darimu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat padamu. Ampuni kami jarang bersabar ketika ujian hidup harus dijalani. Ampuni ya Allah, salat kami sangat jarang khusyuk, jarang sekali. Mata ini jarang akrab dengan Al-Quranmu. Ampuni mulut kami jarang menyebut namamu dengan ikhlas. Ya Rabb, jadikan saat ini saat benar-benar Engkau ampuni kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berikan kami umur di bulan Ramadan ini. Berikan kami kesempatan menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan ini. Kabulkan doa-doa kami ya Karim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin, bagi yang ingin doa, doalah. Allah pasti mendengarkan setiap doa. Amin. Amin ya Allah, amin. Allah Maha mendengar, Maha dekat. Allah malu jika hambanya memohon, menengadahkan tangan dan dibiarkan sia-sia. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Mintalah agar ada umur di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, berikan kesembuhan bagi jamaah yang sakit lahir batin. Berikan kecukupan bagi yang kekurangan ya Allah ya Ghani. Lepaskan dari lilitan hutang ya Razak. Berikan pendamping terbaik yang menantikannya, pernikahan yang berkah, rumah tangga sakinah, keturunan soleh solehah, hafiz hafizoh ya Allah. Ya Allah, berikan kelapangan bagi yang dihimpit masalah ya Fatah. Berikan jalan keluar yang penuh berkah, pekerjaan yang berkah ya Allah, ilmu yang berkah, kehidupan yang berkah ya Allah. Berikan kepada kami kolbun salim, akhlakul karimah, istiqomah. Undang ke Baitullah ya Allah, jamu haji hajah mabrur mabrurah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, lindungi bangsa kami, umat ini dari perpecahan ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah memberikan umur di bulan Ramadan. Hadirin, mohon maaf terlalu panjang malam ini. Tutup doa majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.